Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah afdhalul ibadi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu juga rekan-rekan sekalian, ikhwan, akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, masih kitab Qawaid Qur'aniyah. Ya, kaidah-kaidah Qur'ani, ya, kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Qur'an, kaidah yang menuntun kita untuk bisa lebih memperbaiki diri, ya, menjadikan hidup kita hidup yang lebih baik. Ya, kita masih di kaidah yang ke-8 yang beliau ambil kaidah ke-8 ini di surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, semua dosa akan ditanggung oleh orang yang melakukannya. Kita tidak bisa menanggungkan dosa itu ke orang lain. Iya, nggak bisa. Dosa istri yang ditanggung oleh istri. Ya, tidak bisa kemudian dibagi dua dengan suami. Meskipun kalau suami melakukan kelalaian, bisa jadi dia juga ikut terkena, bukan ikut menanggung dosa istri, ikut terkena dosanya istri. Jadi kalau istri melakukan dosa 10, ya udah sang istri ini menanggung dosa 10. Tapi kalau dosa 10 yang dilakukan oleh istri itu terjadi karena kelalaian suami, ya suami juga ikut kena, dapat, ya, dosa senilai 10 itu. Hal yang sama dengan orang yang menyesatkan orang lain. Ya, sama. Atau memberi contoh keburukan untuk orang lain dan orang kemudian meniru keburukan dia. Ya, sinetron yang kadang mengajarkan tentang keburukan, terutama ke anak-anak muda. Terus ada yang nyontoh, udah, dia ikut menanggung siapa saja yang menyontoh keburukan dia. Ya, bukan menanggung, ya, mendapatkan dosa yang sama, ya, dengan orang yang meniru dosa dia. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Nah, sudah sangat jelas kaidah yang ketiga ini, ke-8 ini, ya, memang berhubungan dengan dosa. Pesannya tentu satu, meninggalkan dosa. Ya, jadi ayat tadi menyampaikan pesan kepada kita untuk meninggalkan dosa. Dan kalau kita meninggalkan dosa, itu berarti kita sudah mengatasi masalah. Ya, karena dosa itu adalah masalah. Dan siapa yang bisa mengatasi masalah bernama dosa, pasti kehidupannya akan menjadi lebih baik. Iya. Kalau ada orang yang bisa meninggalkan dosa, ya, tetapi kehidupannya tidak lebih baik, itu berarti dia belum mengatasi dosa. Kok bisa? Ya, dia memang meninggalkan satu dosa, tapi berpindah ke dosa yang lebih gede. Iya.
Ya, itu sih sama aja, bukan meninggalkan. Ya, karena meninggalkan itu berarti ditinggalkan, tidak lagi berhubungan dengan dosa. Nah, karena dosa seperti yang kita sudah sampaikan adalah beban berat yang harus dipikul manusia dalam perjalanannya pulang kembali ke akhirat. Iya, dosa adalah beban berat yang harus dipikul manusia dalam perjalanannya pulang kembali ke akhirat. Tidak ada satupun di antara manusia kecuali dia harus menanggung, memikul dosa yang pernah dia lakukan ketika hidup di alam dunia. Dan ini akan menjadi masalah yang sangat berat nanti di hari akhir. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ya, sebenarnya dosa itu punya dua sisi, ya, kemarin kita sudah sampaikan, sisi positif dan sisi negatif. Iya. Nah, sisi negatifnya, dia bisa membuat manusia hina sengsara, itu betul. Tapi ada sisi positifnya, yang bisa membuat orang terangkat mulia bahagia. Perbedaannya ada sejauh mana kita bersikap kepada dosa. Kalau melakukannya, iya, berarti kita dapat sisi negatif dari dosa itu. Tapi kalau tidak melakukannya, iya, kita akan mendapatkan sisi positif. Dosa justru menjadi tangga yang mengangkat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menapaki tangga bernama dosa itu adalah dengan meninggalkan. Sebuah cara yang mudah, ya, sebuah cara yang ringan, ya, sebuah cara yang gampang. Ya, apa susahnya? Ya, meninggalkan. Semua orang pasti bisa, ya, melakukan perbuatan bernama meninggalkan. Enggak ada susahnya, enggak ada sulitnya. Tinggalkan, ya udah, tinggalkan saja. Tetapi inilah yang kemudian kemarin sempat menjadi bahan renungan kita adalah mengapa manusia lebih suka melakukan dosa daripada meninggalkannya. Padahal melakukan lebih banyak urusannya daripada meninggalkan. Lebih ribet, ya. Lebih ribet melakukan daripada meninggalkan. Meninggalkan itu praktis. Iya. Meninggalkan itu nggak butuh biaya, gitu ya. Nggak butuh waktu, nggak butuh pengorbanan. Ya, meninggalkan saja. Tapi kalau melakukan, wah, butuh macam-macam. Ya, termasuk butuh biaya, dan kadang biayanya tidak sedikit. Iya, biayanya tidak sedikit. Ya, tapi kalau meninggalkan nggak ada biaya, nggak butuh waktu, tinggalkan, ya udah, tinggalkan aja. Tapi kalau melakukan butuh waktu. Ngerasani butuh waktu nggak, Bu? Butuh. Ya. Berapa lama butuh Ibu bisa ngerasani sampai puas? Ya. Kalau 5 menit kan belum puas. Ya. Iya, rasanya baru puas kalau sudah 1 jam. Ya, berarti butuh waktu 1 jam. Tapi kalau meninggalkan, udah, tinggalkan. Kita beralih ke aktivitas yang lain. Ya, meninggalkan itu barangkali butuh hanya 10 detik. Iya, 10 detik kita tinggalkan, kemudian kita melakukan aktivitas yang lain, kan berarti kita sudah meninggalkan dosa. Tapi inilah, iya, pertanyaan besar kita, kenapa segitu gampangnya meninggalkan kok orang lebih memilih melakukannya? Jawabannya kemarin kita sudah sampaikan, karena manusia, ya, banyak yang ittiba'ul hawa, mengikuti keinginan nafsu. Dan semua ulama sepakat, ya, bahwa keinginan nafsu itu adalah bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Ya, kita bisa lihat nafsu itu memang arahnya ke sana. Ya, segala yang disukai dari dunia itu nafsu yang melakukannya. Sosok bernama nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, sosok yang bernama nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini dia masalahnya, seneng gitu. Iya, seneng. Dan dosa itu kalau kita lihat dari sudut pandang dunia memang menyenangkan. Iya, dosa kalau dilihat dari sudut pandang dunia itu menyenangkan. Itulah yang menyebabkan akhirnya
nafsu jadi menyukai yang namanya dosa. Iya. Nah, nafsu yang menyukai dosa inilah yang membuat manusia kadang mela-melain. Iya. Iya sih memang melakukan itu ribet, tapi kalau menyenangkan nggak ada ribetnya. Memang butuh biaya, tapi kalau senang berapapun keluarin. Iya, karena mengakibatkan senang. Iya. Butuh perjalanan panjang. Iya, kalaulah menyenangkan kenapa tidak? Nah, inilah akhirnya kemudian manusia jadi cenderung memilih untuk melakukan dosa daripada meninggalkannya. Nah, sementara di sisi yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam diri kita sebenarnya ada sosok lain selain nafsu, yaitu akal, hati dan jiwa. Al-aqlu, al-qalbu dan an-nafas, jiwa. Ya, di mana tiga sosok ini kalau kompak akan senantiasa menyuarakan di dalam diri kita suara-suara yang mengajak kita untuk hidup tenang bersama Allah, bahagia bersama sesama dan damai bersama diri sendiri. Tiga sosok ini kalau kompak, maka akan ada suara seperti ini. Jadi pengen tenang bersama Allah. Pengen tenang bersama Allah. Sehingga kalau ada suara yang mengajak berbuat dosa, akal, hati dan jiwa itu melakukan counter. Kalau kita berlaku dosa, nanti bikin hidup nggak bisa tenang dengan Allah. Bikin hidup tidak bisa tenang bersama Allah. Karena itulah kita melihat kalau seandainya suara akal, hati dan jiwa ini masih terdengar, kalaupun orang melakukan perbuatan dosa, hasilnya apa? Hasilnya kan nggak tenang. Hasilnya gelisah. Itu tanda berarti akal, hati dan jiwanya masih bersuara. Meskipun mungkin kalah kuat dengan suara nafsu. Akhirnya tetap saja melakukan perbuatan dosa. Kenapa saya melakukan dosa lagi? Ada penyesalan. Nah, penyesalan itu menunjukkan bahwa akal, hati dan jiwanya masih ada. Masih ada. Cuma sekali lagi itu kalah oleh suara nafsu. Jadi kalau nafsu merecoki, itu pada akhirnya memang suara akal, hati dan jiwa menjadi tidak jelas, sulit untuk diidentifikasi. Sulit untuk diidentifikasi. Gambaran sederhananya kita sholat, mungkin saja sholat di Nurul Asri ini. Kemudian dengar imam, tapi suara imam lirih. Tidak jauh dari masjid ini ada orang sedang punya hajatan, nyetel lagu. Itu yang kedengaran Fatihahnya imam atau lagu. Akhirnya yang kemudian mempengaruhi diri kita Fatihah atau lagu. Jadilah kita sholat bukan dengerin bacaan imam, tapi sholat dengerin lagu. Kerasnya suara lagu itu betul-betul mengaburkan bacaan imam. Bacaan imam menjadi tidak jelas. Hal yang sama terjadi kalau seandainya suara nafsu itu lebih kencang daripada suara akal, hati dan jiwa. Dalam banyak hal, kehadiran nafsu di dalam diri ini akan membuat terjadinya konflik. Terjadi konflik. Ini ketika nafsu tidak tertangani dengan baik. Kita akan bahas seperti apa tidak tertangani dengan baik. Itu betul-betul akan menjadi sumber konflik antara akal, hati dan jiwa.
Nah, konflik ini yang kemudian menimbulkan ketidaktenangan tadi. Iya, habis bohong gitu kan nggak tenang. Nah, nggak tenang itu kan berarti ada konflik sebenarnya di dalam diri kita. Iya, orang yang nggak biasa meninggalkan salat malam, kalau satu saat meninggalkan salat malam, apa yang terjadi? Ada ketidaknyamanan di sini. Iya, ada ketidaknyamanan. Itu kalau meninggalkan salat malamnya sengaja. Iya, itu lebih kencang lagi penyesalannya bila dibanding dengan tidak sengaja. Tidak sengaja pun menyesal, tapi tidak sekuat kalau meninggalkannya sengaja atau melakukan perbuatan dosa dengan sengaja. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat akal hati dan jiwa terlibat konflik, maka akan mengalirlah mata air keburukan bernama kemudahan melakukan dosa. Ya. Dan sumber konflik itu sekali lagi adalah faktor nafsu. Lantas Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan agar nafsu itu bisa sejalan dengan akal hati dan jiwa? Iya, meskipun banyak ulama yang lebih cenderung untuk terus berprasangka buruk kepada nafsu. Iya. Kenapa? Memang karena tabiat dasarnya itu ngajak kita bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Jadi kalau tiba-tiba nafsu kok kelihatan kayak nggak ada suaranya, itu tetap kita harus curiga. Ya kan ini. Biasanya saya kalau sedekah itu mesti milih-milih mana uang yang paling kecil gitu. Hari ini kok nggak ada nih. Kok ada dorongan yang sangat kuat, pokoknya sekarang sedekah infak yang paling besar. Kemana nih nafsu ya? Apalagi tidur gitu. Iya, kata para ulama ahli hikmah, kalau itu terjadi pada diri kita, tetap kita harus waspada. Iya, tetap kita harus waspada. Iya, ada apa ini? Iya, nah, tetapi biar kita tidak terus-menerus melakukan kewaspadaan seperti itu, maka sejenak mari kita mengenali siapa sebenarnya sosok bernama nafsu ini. Ini kalau kita gambarkan, nafsu bagi diri itu seperti seorang ibu yang pergi ke tempat penting dengan waktu yang terbatas sambil menggendong anak yang banyak maunya. Ibu bisa membayangkan, Bu? Iya. Pergi ke tempat yang penting dengan waktu yang terbatas, tapi bawa anak. Yang anak ini banyak maunya. Iya. Lewat orang jual balon merengek gitu, beli balon dulu. Iya, akhirnya mampir beli balon. Iya, udah jalan giliran ada orang jualan donat, minta donat. Kalau anak banyak maunya begitu. Dan yang namanya anak yang dimaui itu hal-hal yang apa? Menyenangkan. Nggak ada cerita anak ya, apalagi anak usia 4-5 tahun gitu ya, digendong oleh ibunya, diajak oleh ibunya ya. Pas ngelewati masjid ngerengek, ibu mampir dulu saya mau sholat duha. Wah, ajib kalau ada anak begitu. Iya. Yang lebih susah kalau ngelewati tempat hiburan anak-anak gitu. Iya, ternyata jalannya lewat Jogja Bay gitu. Wah, udah kebayang gitu. Iya, rencana mau ke Solo. Iya, yang harusnya 2 jam mungkin sampai. Iya, kalau sudah mampirnya ke Jogja Bay, akhirnya nyampe Solonya jam berapa?
Enggak cuma 2 jam, iya 2 jam nah mungkin 3 jam pun enggak, Jogja bae lama mampir. Iya, itu gambaran sosok nafsu. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah sebenarnya perjalanan hidup kita seperti sosok ibu yang menggendong anaknya ini? Kita semua kan sedang pergi ke tempat yang penting. Apa? Alam akhirat. Betul. Kita pergi ini kemana Bapak Ibu? Kita hidup kan sedang berjalan menuju ke akhirat. Ya, ada saat transit sih di alam kubur. Itu akhirat, alam kubur, ya, tempat yang penting nggak bagi kita? Oh, penting banget. Iya, itu tempat yang sangat penting bagi kita. Kesanalah kita pergi, kesanalah kita menempuh perjalanan dengan waktu yang terbatas. Ya, dengan waktu yang terbatas. Ya, karena kita semua dikasih jatah waktu, meskipun memang jatah waktu kita tidak sama. Iya, jatah waktu kita tidak sama. Kok nggak sama? Iya, kalau begitu enakan dong yang dikasih jatah waktu yang lama, ya. Diberi umur yang lama. Kasihan dong kalau yang dikasih waktu yang bernama umur yang singkat. Itu sih logika kita. Iya, tapi logika Allah lain. Iya, Allah kasih umur si A, iya, 20 tahun. Karena memang dalam pengetahuan Allah, ini orang 20 tahun insya Allah sudah sampai ke tempat yang dituju. Tapi kalau yang ini memang butuh 60 tahun nih. Makanya Allah kasih umur 60 tahun. Iya, butuh waktu 60 tahun untuk bisa sampai ke tempat yang dituju. Itu logika Allah. Iya. Kalau logika Allah seperti itu, berarti sebenarnya lebih enak dikasih umur panjang atau umur pendek? Ya, memang logika kita kadang belum nyambung dengan logika Allah. Iya, kalau nyambung kan ya, kalau begitu lebih suka dikasih umur pendek. Ya, kalau 20 tahun bisa nyampe, 60 tahun juga nyampe, ngapain 60 tahun? Iya, ngapain 60 tahun? Itu logika Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kayak logika kita. Wah, kalau 60 tahun, iya, berarti kemungkinan sampainya ya lebih besar daripada yang 20 tahun. Enggak. Sama, iya, sama-sama sampainya. Iya, ya sebenarnya kalau di kehidupan kita juga, iya, kita sudah melihat kalau sekarang nih ke Jakarta kan macam-macam itu. Kalau mau yang 20 jam ada enggak? Ada, iya. Yang 5 hari ada? Ada. Ya ada 5 hari. Emang naik apa? Naik ontel. Ke Jakarta naik ontel kan 5 hari. Tapi kalau pengen 1 jam ada? Ada. Waktu beda tapi ternyata sampainya bisa sama. Iya. Nah, inilah yang kemudian ya, kita betul-betul menyaksikan bahwa tujuan kita sama, akhirat, tapi waktu tempuhnya beda. Di mana waktu tempuh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya penentuan waktu antar kita dirahasiakan oleh Allah. Iya, dirahasiakan oleh Allah. Untungnya. Ya, sebab kita bisa bayangkan kalau waktu tempuh kita ke akhirat ya, sudah jelas ya. Iya, sudah jelas. Pokoknya setiap bayi yang lahir itu di telapak kakinya ada angka ya, yang itu menunjukkan berapa lama dia hidup di alam dunia ya. Kan kita bisa bayangkan kalau ngelihat di telapak kaki ada angka 80. Iya, terus dia usianya 40 tahun. Masih berapa lama? 40 tahun. Itu pikirannya pikiran akhirat atau pikiran dunia?
Masih lama, baru separuh ini, pikirannya dunia terus. Ya, itu rahasia, itu keuntungan kenapa umur dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menyadari bahwa umur itu terbatas. Iya, tapi ini dia masalahnya. Kita gendong sosok bernama nafsu. Iya, yang nafsu ini banyak maunya. Tapi yang dimaui oleh nafsu itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan menuju ke akhirat. Iya, nggak ada kaitannya dengan perjalanan menuju ke akhirat. Nah, ini dia masalahnya, problemnya di sini. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ini problem, sebenarnya ada cara penyelesaiannya. Iya, dan ini biasa dilakukan oleh para ibu. Iya, biasa dilakukan oleh para ibu. Iya, perjalanan penting ke stasiun dengan waktu yang terbatas. Iya, ini tinggal 20 menit lagi bawa anak. Iya, ke stasiun Tugu. Sampai di pasar Demangan, anak ngerengek karena ngelihat ada orang jualan balon. Iya, sama ibu diapain? Dituruti? Dituruti nggak? Enggak. Kenapa enggak, Bu? Ya, bakalan terlambat nih kalau dituruti. Terus kalau dia nangis diapain? Kalau dia nangis, dimarahin tambah apa? Tambah keras. Wah, ini kalau dimarahin tambah keras, enaknya diapain? Kasih tahu, mana tahu, Bu. Nah, ini 15 menit lagi kalau mampir, nanti kereta apinya terlambat. Apakah anak? Kata anak, biarin, aku pengen balon. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sebenarnya ilmu menghadapi nafsu ya seperti kita menghadapi anak seperti itu. Ya, nah belajar dari anak, kita akhirnya bisa merumuskan langkah-langkahnya. Yang kemudian langkah-langkah itu disebut dengan istilah mujahadah. Iya, langkah-langkahnya nanti disebut dengan istilah mujahadah. Ya, kadang disebut lengkap mujahadatun nafsi atau jihadun nafsi. Ya, dalam satu hadis dhaif, dhaif karena memang dari sisi sanadnya ada cacat, tapi kalau dari sisi isinya bagus sekali. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat pulang dari perang Badar ke Madinah. Sebagian orang mengatakan kalau hadis dhaif nggak usah disandarkan ke Nabi. Nggak usah disandarkan ke Nabi. Tapi sebagian mengatakan boleh disandarkan ke Nabi asalkan dijelaskan bahwa hadis ini memang dhaif. Dijelaskan, disebutkan kedhaifannya. Hadisnya sangat terkenal. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Nahnu narji'u min jihadis saghir ila min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat kan heran, karena bagi sahabat perang Badar itu pertaruhan yang luar biasa. Luar biasa bagi para sahabat perang Badar itu. Luar biasanya pertama karena itu perang pertama yang dilakukan oleh para sahabat.
di mana mereka sudah 13 tahun nggak pernah pegang pedang. Ya, bahasa gampangnya begitu, nggak pernah mengasah pedang. Nah, ini tiba-tiba ya, berhadapan dengan musuh yang musuhnya udah terbiasa pegang pedang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, 1 banding 3. Iya, kaum muslimin, ya sahabat itu jumlahnya 300-an, iya orang kafir 1000. Satu lagi itu terjadi di bulan suci Ramadan. Iya, terjadi di bulan suci Ramadan, di mana kaum muslimin sama-sama melaksanakan puasa, dan itu puasa yang pertama. Iya, karena kewajiban puasa itu baru diturunkan tahun kedua Hijriah. Iya, tahun kedua Hijriah. Jadi kita bisa bayangkan, perang Badar itu perang yang luar biasa pertaruhannya. Kok Rasul tiba-tiba bilang kita baru saja pulang dari jihad kecil ke jihad yang besar. Para sahabat nanya, apa itu ya Rasul? Jihad melawan nafsu. Jihadun nafas, mujahadatun nafas. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa saja poin-poin ya yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan mujahadah atau jihad melawan nafsu? Iya, nafsu itu ya sebenarnya diri kita sendiri, karena nafsu itu adanya di dalam diri kita. Iya. Nah, terus siapa yang melakukannya? Nah, ini yang sering ya jadi bahan diskusi ini. Siapa yang melakukan mujahadah di sini? Iya, siapa? Akal, hati, atau jiwa? Ternyata kalau kemudian kita amati, yang melakukannya bukan akal, bukan hati, bukan jiwa, tapi yang melakukannya adalah diri kita. Iya. Loh, kalau begitu diri kita siapa gitu? Iya. Diri kita itu siapa? Kan jihadun nafas harus ada yang melakukan. Siapa yang melakukannya? Kita. Bukan jiwa, bukan hati, bukan akal, bukan. Yang melakukannya adalah kita, dengan mengoptimalkan potensi jiwa, hati, dan akal. Ini memang masih menjadi bahan diskusi. Kalau begitu kita di situ siapa? Ya, akhirnya kita hanya bisa meraba-raba, kita itu ya kita, tetapi posisi kita di sini adalah sebagai manajer. Iya, kita di sini manajer. Ya kita, iya dalam wujud kesadaran kita. Ya, kita dalam wujud kesadaran kita. Nah, apa saja yang kemudian harus kita lakukan pada saat kita melakukan mujahadah ini? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling awal adalah berjuang untuk tidak memanjakan nafsu dengan keinginan dan kesenangan dunia yang tidak punya nilai akhirat. Ini pengertian mujahadah secara umum. Iya, pengertian mujahadah secara umum. Nafsu itu memang kayak anak. Iya, kita semua pasti punya pengalaman yang sudah punya anak. Maksudnya sih baik, ingin menyenangkan anak. Iya, pulang dari tempat kerja, beli Hot Wheel. Iya, dikasihkan ke anak. Seneng gak itu anak? Seneng. Tapi habis itu apa yang terjadi? Apalagi kalau dia ke toko sendiri, ternyata Hot Wheel itu macam-macam ya. Apa yang terjadi? Minta dibelikan lagi. Iya, minta dibelikan lagi. Terus menerus akhirnya. Itu bermula karena dibelikan. Iya, maunya memanjakan anak. Tapi begitulah ketika anak dimanjakan jadinya keterusan. Hal yang sama dengan nafsu. Iya,
Nafsu kalau dimanja itu semakin kuat. Iya, semakin merasa diperhatiin. Iya, sehingga lama kelamaan, iya, dia akhirnya menuntut dengan satu keyakinan, apapun yang saya tuntut pasti akan dipenuhi. Ya, orang-orang tua yang sudah terbiasa memanjakan anak, akhirnya apa yang terjadi ketika anak meminta sesuatu? Ibunya sih maunya enggak. Iya, ibunya maunya enggak, kamu itu mainannya udah banyak. Enggak, tapi ini lain, beda dengan yang di rumah gitu ya. Akhirnya terjadi apa ibu dengan anak? Ya, dan seringnya siapa yang menang? Ya, begitu sekali anak menang, berikutnya, wah, dia belajar dari pengalaman kemarin. Kemarin aja ibu kalah. Wah, udah akhirnya yang terjadi, iya, bukan ibu mengendalikan anak, tapi anak yang mengendalikan ibu. Dan itu yang sering terjadi. Bukan kita yang mengendalikan nafsu, tapi nafsu yang mengendalikan kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 tahap mujahadah ini sangat niscaya untuk kemudian kita lakukan. 4 tahap itu, yang pertama adalah memahami bahwa semua keinginan nafsu adalah penghalang menuju akhirat. Nah ini yang harus dipegang dulu. Memahami. Ya persis sama seperti anak tadi. Yang digendong ibunya dalam perjalanan ke stasiun. Hampir pasti itu keinginan anak adalah penghambat untuk bisa segera sampai ke stasiun. Demikian pula halnya dengan semua keinginan nafsu. Kita sadari betul. Agar kita kemudian berlaku kencang, berlaku tegas kepada nafsu. Ini kalau saya turuti keinginan nafsu, perjalanan saya ke akhirat menjadi terhambat. Yang kita khawatiri adalah hidup kita belum sampai tapi keburu berakhir. Bayangkan, ketinggalan kereta saja itu kan menyayat ya. Udah kecewanya bukan main ya. Beberapa mungkin pernah mengalami udah masuk ke stasiun, keretanya jalan itu ya. Dan jalan kita awe-awe, ada kondekturnya kita panggil. Pak, saya mau naik. Kondekturnya malah dada gitu. Kamu tak jadi naik. Wah, itu rasanya. Aduh ya Allah. Itu cuma ketinggalan kereta api. Bayangkan kalau kemudian ketinggalan kereta menuju ke surga. Gara-gara nurutin keinginan nafsu. Kalau pada kasus ketinggalan kereta, karena nurutin anak, biasanya yang jadi tumpahan kemarahan siapa? Anak. Tapi anak merasa bersalah nggak? Enggak. Wah, itu orang tuanya tambah apa? Wah, tambah mangkal. Ya salahnya, kenapa ibu mau? Ya Allah, ini anak. Waktu di pasar nuntut, pokoknya harus mampir. Ini udah dikasih tahu terlambat nih keretanya gara-gara kamu. Jawabannya apa? Ya salah sendiri. Kenapa ibu mau nurutin maunya saya? Kalau bukan anak sendiri diapain? Ini yang pertama. Yang kedua, menekankan diri untuk tidak memenuhi apapun keinginan nafsu. Udah ada tekad deh. Dan keinginan nafsu udah bisa dibaca. Meskipun di dalam diri kita ada akal, ada hati, ada jiwa, aroma keinginan nafsu itu beda sendiri.
Jadi sebenarnya mengidentifikasinya gampang. Iya, memang tidak boleh salah itu ya. Jangan sampai kemudian ini sebenarnya keinginan hati gitu ya, keinginan jiwa, tapi dianggap keinginan nafsu gitu. Wah, itu soal pengetahuan ya. Iya. Nah, identifikasinya mudah. Kalau keinginan nafsu ya segala keinginan yang tidak ada nilai akhiratnya. Iya, segala keinginan ya, yang jelas tidak ada nilai akhiratnya. Iya, itu sudah sangat jelas. Itu keinginan nafsu. Iya, itu jelas keinginan nafsu. Ya, yang sering kita contohkan, ya, mudah-mudahan nggak bosen nih kalau contohnya ini lagi. Ya, kok pengen nonton bola? Ada nilai akhiratnya? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Iya, kalau nggak ada itu berarti jelas keinginan nafsu. Iya, kalau dipenuhi sama aja dengan mampir. Dan mampirnya berapa lama? Wah, nggak cuma semenit 2 menit itu, bisa sejam 2 jam. Iya, itu sekali nonton, padahal nontonnya. Dan memang yang namanya nafsu kayak anak beli Hot Wheels tadi, nggak pernah bosan. Iya, nggak pernah bosan. Nah, ini kan sama dengan Hot Wheels kemarin, beda kok. Yang kemarin kan warnanya merah, ini hijau, ya Allah. Beda warna aja dibeli. Ya memang itu yang namanya keinginan nafsu, nggak pernah bosan. Sebagaimana anak nggak pernah bosan. Iya, nggak pernah bosan. Memang sih ada logika orang tua, udahlah biarin, beliin aja, ya, biar cepat bosan. Iya, nanti juga lama-lama bosan dia gitu. Iya, memang bosan beli Hot Wheels. Tapi kemudian jadi naik gitu ya. Iya, beli yang lebih gede, yang lebih mahal ya. Memanjakan anak justru membuat mereka semakin menjadi sama dengan memanjakan nafsu. Iya, ada tekad. Iya, ada tekad. Ya sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, iya, kalau kita lihat anak-anak juga sama kan. Iya. Anak-anak kita kan suatu saat akhirnya usianya sama-sama mahasiswa. Ya. Ada anak dari desa yang sama sekali masa kecilnya nggak mengenal Hot Wheels. Tapi ada anak kota yang sangat mengenal Hot Wheels. Itu ngaruh nggak pada prestasi dia ketika jadi mahasiswa? Kan sebenarnya enggak. Iya, enggak. Berarti itu kan sayang sekali sebenarnya beli Hot Wheels yang banyak itu. Ya. Karena ternyata nggak memberikan pengaruh apa-apa dalam soal prestasi ketika sudah jadi mahasiswa. Meskipun sama-sama kuliah di Fakultas Teknik, yang mengoleksi Hot Wheels kan tetap nggak paham mesin mobil ya, kan memang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, berjuang untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan keinginan nafsu. Ya, memang harus berjuang ya, untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan keinginan nafsu. Nah, di poin yang ketiga inilah, iya, hakikat mujahadahnya sudah mulai. Iya. Mujahadah dalam bentuk tindakan. Mujahadah dalam bentuk tindakan. Jadi melakukan tindakan yang justru berlawanan. Iya. Nah, cuma memang di poin yang ketiga ini urusannya adalah urusan kuat-kuatan aja. Iya. Kuat-kuatan antara kita dengan nafsu. Persis sama seperti ibu dengan anaknya. Anaknya bilang beli mainan, ibunya bilang enggak. Beli mainan enggak, beli mainan enggak. Ya udah tinggal kuat-kuatan kan Bu. Siapa yang lebih kuat dia yang menang. Wah, tingkat ngeyelnya nafsu itu memang luar biasa. Iya. Pengen ngelihat jangan, ngelihat jangan, ngelihat jangan, enggak boleh, enggak,
enggak ngelihat. Ya udah seperti itu, tinggal kuat-kuatan aja. Iya, tapi memang harus dibangun perjuangan itu. Sampai kapanpun pokoknya kalau sudah keinginan nafsu enggak. Iya, pas lihat, wah bola, lihat enggak. Seru loh, enggak. Iya, final Eropa nih. Enggak. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, tidak mempedulikan rengekan nafsu yang ingin dikasihani. Ya. Nanti kalau dalam perjuangan antara kita dengan nafsu, lama kelamaan kan nafsu melemah. Iya, lama kelamaan nafsu melemah. Iya, kadang anak-anak juga begitu. Entah jurus apa yang dia keluarin, ya tiba-tiba karena keinginannya nggak dituruti, ya pas ngeraba kepalanya hangat. Jadi kasihan nggak Bu? Kasihan. Ini anak pakai jurus apa itu? Ya Allah, sampai panas begini kamu aduh maafkan ibu ya. Ya ibu mau beli sekarang. Begitu dibeli kan hangatnya hilang gitu. Loh kok bisa hilang begini? Mirip-mirip begitulah yang namanya nafsu. Kalau kita bersikap tegas, ya tiba-tiba saja dia nggak tahu lah gimana caranya, dia betul-betul menunjukkan reaksi yang kadang membuat kita sendiri jadi kasihan. Kok tega amat ya saya? Iya, masa nonton bola aja nggak boleh gitu ya? Masa nonton sinetron nggak boleh? Iya, tuh kan nggak bisa tidur, betul nggak? Kalau yang nggak biasa tidak nonton gitu ya, biasanya nonton terus tiba-tiba melakukan serangan dengan jurus mujahadah gitu ya. Iya, udah saya pilih di kamar aja ya. Di kamar ya, tapi teman-teman pada nonton, suaranya keras ya. Saya mau tidur aja ya. Bisa tidur nggak? Nggak. Ini pengalaman berarti ini. Iya, aduh nggak bisa tidur ini. Udahlah sekali ini kasihan nih diri sampai nggak bisa tidur begini. Ya udah. Iya, kalah kalau kemudian kita menuruti keinginan nafsu. Dan itu berarti mujahadahnya gagal. Dan ini yang memang perlu dipahami betul oleh kita. Mujahadah itu kayak antibiotik. Kalau antibiotik itu hukumnya apa? Harus. Iya, harus. Waktunya harus tepat dan sampai habis. Kalau enggak jadi resisten. Iya. Maka kalau orang sudah mengumandangkan mujahadah, tapi sampai di langkah yang keempat ngalah dia. Ya, ngalah gitu. Ya seperti anak nggak mau minum obat, padahal itu antibiotik. Kita ngasih pengertian, anak pokoknya ya seperti kayak pokoknya nggak mau lah. Lama-lama ibunya kasihan. Ya udah nak, kalau kamu nggak mau minum ya sudah. Iya, nggak apa-apa sekarang nggak minum. Ya, tapi nanti sore minum ya. Nanti sore minum. Apa yang terjadi kalau antibiotik terpenggal begitu? Resisten. Iya, justru membuat penyakitnya jadi semakin kuat. Iya. Berarti kalau kita sudah mencanangkan mujahadah, ya udah sampai tuntas. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Nggak ada episode mujahadah jilid 1, jilid 2, jilid 3 sekali. Kalau sekali berhasil, insya Allah nafsu itu tidak akan lagi mengenai. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan 4 tahap ini kita pada akhirnya ini bukti bahwa kita menang melawan nafsu. Kelak nanti kita akan bisa menjadi sosok yang oleh Hasan Al-Basri beliau menyebutnya sebagai zahidun fid dunya raghibun fil akhirah.
Ini tanda kalau memang perjuangan melawan jihad, melawan nafsu sudah sampai pada titik kemenangannya. Iya, kita menjadi pribadi yang ini disebutkan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama dari generasi At-Tabi'in, zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Yang maknanya kita akan menjadi orang yang menjadikan apapun yang ada pada kita selama hidup di dunia ini selalu bernilai akhirat. Ya, udah kalau begini insya Allah kita akan sampai. Bahkan kita akan sampai lebih awal. Iya, Allah ngasih umur kepada kita semisal 65 tahun. Iya, tapi sangat boleh jadi di usia 50 tahun kita sudah sampai. Akan ada orang-orang yang sudah sampai dalam perjalanan hidupnya sebelum hidupnya berakhir. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Menjadikan apapun yang ada pada kita selama hidup di dunia selalu bernilai akhirat.